Pemirsa, hari ini Pasar Tanah Abang Jakarta lebih lengang jika dibandingkan dengan kemarin. Sebagian pertokoan mulai tutup dan tidak terlihat pedagang kaki lima yang biasa menggelar lapak di trotoar. Kondisi Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tidak seramai beberapa hari lalu. Jika sebelumnya pedagang kaki lima ramai menggelar lapak di bawah jembatan sentral, pagi ini mereka tidak lagi terlihat. Namun sejumlah pertokoan di Jalan Jati Baru masih nekat dibuka. Para pembeli pun tampak berlalu lalang meski jumlahnya menurun jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Petugas kelurahan dan Satpol PP berjaga di Jalan Jati Baru guna menghalau pembeli yang ingin menuju jalan tersebut. Rencananya pemirsa, penertiban PKL di Tanah Abang akan dilakukan hingga masa PSBB DKI Jakarta berakhir. Saya untuk jualan lagi. Merasa dirugikan ya sebagai masyarakat yang mungkin penjual juga merasa dirugikan. Saya juga pedagang kecil merasa dirugikan karena bagaimanapun kita perlu sekali kan ekonomi ini gitu. Apalagi sekarang pemerintah katanya memberikan bantuan, tetapi mungkin hanya berapa persen yang menerima gitu. Baju koko untuk lebaran ya Bu ya. Ibu nggak takut Bu ke Pasar Tanah Abang di tengah kondisi PSBB kayak gini? Oh ya, wanti-wanti sih. Tapi itu baju koko buat sekalian sekolah. Ya, Pasar Tanah Abang masih tutup, namun sejumlah pedagang memindahkan barang dagangan ke pinggir jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Stefani Patricia dari Pasar Tanah Abang Jakarta. Stefani, mengapa para pedagang tidak ditertibkan oleh petugas? Iya, Deta dan juga pemirsa, sebenarnya pada pukul 10 pagi tadi baru saja dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP di sepanjang Jalan Jati Baru ini. Sudah dilakukan penyisiran dan dilakukan penutupan secara paksa untuk kios dan pertokoan yang masih buka di masa PSBB ini. Petugas Satpol PP juga tadi dengan menggunakan pengeras suara menghimbau masyarakat, para pembeli yang tengah berbelanja di tempat ini untuk membubarkan diri. Namun Anda bisa lihat sendiri bahwa saat ini di belakang saya, saat ini saya melaporkan di Jalan Jati Baru yang baru saja ditertibkan dan ternyata tidak sampai 2 jam setelah ditertibkan, sejumlah pedagang pun kembali nekat untuk membuka lapak mereka di Jalan Jati Baru ini. Hal ini sebenarnya juga salah satu faktor yang membuat para pedagang ini nekat untuk tetap berjualan karena pembeli pun juga masih ramai di tempat ini. Anda bisa lihat sendiri betapa ramainya pembeli yang berlalu lalang di Jalan Jati Baru dan dari pantauan kami semakin siang ini semakin banyak pembeli yang datang ke tempat ini, baik itu sekedar untuk membeli persiapan untuk lebaran maupun juga mereka yang memang secara rutin datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli barang dagangan untuk dijual kembali atau para pedagang kecil. Ini tentunya data yang perlu menjadi perhatian bahwa penekanan untuk sosialisasi ini tidak hanya seharusnya dilakukan kepada para pedagang saja, namun juga kepada masyarakat atau kepada para pembeli untuk benar-benar mematuhi aturan PSBB dan menghindari kerumunan dan lokasi-lokasi yang seharusnya memang ditutup selama masa PSBB ini. Dari pantauan kami tadi pada saat penertiban, petugas tidak melakukan penyitaan barang dagangan, hanya dilakukan penutupan atau penyegelan sementara dan berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Kecamatan Tanah Abang, jika pedagang masih membandel dan melanggar aturan PSBB setelah dilakukan penyegelan sementara, para pedagang ini terancam sanksi yang lebih berat, baik itu berupa sanksi denda maupun juga dilakukan pencabutan izin usaha. Dari pantauan kami saat ini pasca penertiban memang suasananya lebih tertib jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, apalagi di hari Minggu kemarin di trotoar di bawah jembatan sentral multiguna Tanah Abang ini sempat dipadati oleh PKL. Hari ini sudah lebih tertib suasananya, namun itu tadi Deta, bahwa setelah dilakukan penertiban pun ternyata masih saja para pedagang ini nekat untuk tetap berjualan. Selain pertama karena mereka memang tidak memiliki sumber penghasilan lainnya, kedua juga karena pembeli pun masih terus ramai mendatangi tempat ini. Ini yang perlu dipikirkan tentunya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa benar-benar menerapkan aturan PSBB, bisa bertahan di rumah saja dan tidak mengunjungi tempat-tempat ramai, menghindari kerumunan dan tentunya juga tetap menggunakan masker. Dari pantauan kami saat ini sejumlah petugas Satpol PP masih terus berjaga di sekitar lokasi ini. Namun tadi pada saat penertiban memang personil yang dikerahkan cukup banyak, namun sudah meninggalkan lokasi dan hanya ada beberapa petugas yang memang piket atau bertugas menjaga di sini, sehingga para pedagang pun juga tidak menghiraukan keberadaan petugas Satpol PP yang saat ini jumlahnya sudah sedikit jika dibandingkan dengan pada saat dilakukan penertiban tadi. Ini memang selalu terjadi data kucing-kucingan ini antara para pedagang dan juga petugas Satpol PP. Ketika petugas Satpol PP meninggalkan lokasi, para pedagang ini kembali nekat untuk berjualan. Deta, kembali kepada Anda.
Baik, Stefani, apakah sudah ada kios-kios yang menerapkan social distancing ataupun physical distancing dalam melayani pembeli? Iya, dari pantauan kami sulit sekali tentunya untuk menerapkan physical distancing bagi kios-kios yang masih buka, apalagi melihat kondisi di Jalan Jati Baru ini di gang-gang sempit yang memang jarak antar para pedagangnya pun juga berdekatan, sehingga sulit tentunya untuk menerapkan pembatasan jarak atau physical distancing antara baik itu antar pembeli maupun juga antara penjual. Anda bisa lihat bahwa di sini pembeli yang berlalu lalang pun mau tidak mau kerap kali harus bersentuhan, baik bersenggolan bahu, dan di sini juga kami melihat cukup banyak ternyata pembeli yang membawa anak-anak mereka yang bahkan masih berusia di bawah 5 tahun atau balita. Ini yang sangat mengkhawatirkan tentunya, meskipun mayoritas memang pembeli dan penjual ini sudah menggunakan masker, namun tentunya bisa dibilang cukup tidak mungkin ya untuk bisa menerapkan physical distancing di kawasan Jati Baru ini karena lokasi toko yang saling berdekatan dan jalanannya pun juga sangat sempit, sehingga sulit sekali untuk bisa menjaga jarak antara pembeli dan penjual. Deta. Baik, terima kasih atas informasinya Stefani Patricia. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, meski masih dalam masa PSBB, sejumlah mal di Surabaya sudah beroperasi, bahkan sudah banyak pengunjung yang berbelanja. Padahal angka kasus COVID-19 masih terus bertambah. Di tengah imbauan di rumah saja, mulai banyak masyarakat beraktivitas di luar rumah. Banyak pengunjung yang memadati pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Walau banyak dari pengunjung yang memakai masker, namun terlihat tidak ada pembatasan jarak antar pengunjung. Hingga kini Surabaya masih memberlakukan PSBB karena angka kasus COVID-19 masih terus bertambah. Sejumlah mal di Surabaya sudah beroperasi, bahkan sudah banyak pengunjung yang berbelanja. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di sana bersama Oki Arisandi. Ya, Oki, seperti apa aturan pemerintah daerah untuk pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Terkait dengan bagaimana aturan dari pemerintah daerah setempat untuk mengatur jam operasional maupun boleh berbukanya atau tidak dibukanya sejumlah mal atau pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Hingga hari ini pemerintah kota Surabaya memang terlihat belum memiliki aturan secara khusus terkait dengan bagaimana pengoperasian pusat perbelanjaan atau mal di kota Surabaya. Seperti yang terjadi di masa PSBB pertama hingga kedua hari ini, di mana sejak masa PSBB pertama tanggal 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020, pemerintah kota Surabaya sama sekali tidak mengeluarkan aturan terkait dengan operasional atau tidak diperbolehkannya buka pusat perbelanjaan di kota Surabaya, melainkan hanya mengurangi jam operasional saja. Jika sebelumnya masing-masing pusat perbelanjaan atau mal bisa beroperasi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 21 malam atau pukul 22 malam, maka sejak PSBB ini diterapkan di kota Surabaya maupun Surabaya Raya, maka semua pusat perbelanjaan di kota Surabaya wajib mematuhi aturan baru di mana mereka baru bisa beroperasi mulai pukul 11 siang hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 malam. Dan hal ini sudah diterapkan. Namun sayangnya pemirsa, penampakan lain terlihat saat akhir pekan lalu, di mana jika sebelumnya hampir seluruh pusat perbelanjaan di kota Surabaya terpantau lebih sepi dibandingkan sebelum ada wabah pandemi corona, maka situasi lain terlihat pada akhir pekan lalu, di mana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya terlihat ramai sekali. Ada sebuah video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan bagaimana ramainya pengunjung di salah satu mal atau pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Tidak hanya ramai, yang disayangkan adalah para pengunjung tersebut tidak mengindahkan atau tidak melakukan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker atau menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, di salah satu mal yang ada di Jalan Pemuda Kota Surabaya, di mana masing-masing pusat perbelanjaan memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan memperbolehkan pengunjung yang masuk. Seperti di tempat saya melaporkan hari ini, di pusat perbelanjaan ini,
pihak manajemen memiliki aturan khusus bagi para pengunjung yang bisa masuk ke dalam. Seperti halnya sebelum mereka masuk, mereka harus terlebih dahulu mencuci tangan di wastafel portable yang telah dipersiapkan. Sudah ada sabun cuci tangan dan juga air mengalir di sana, dan juga nanti akan dicek suhu tubuhnya. Terkait dengan masker, mereka harus menggunakan masker terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam. Namun sayangnya masih banyak pengunjung yang lalai saat mereka sudah masuk ke dalam, mereka melepaskan masker yang digunakan saat masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Deta. Baik, terima kasih atas informasinya. Oke, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan pedagang kembali memadati Pasar Tanah Abang, Jakarta. Mereka nekat berjualan karena desakan kebutuhan ekonomi. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja menertibkan pedagang yang masih mengabaikan aturan PSBB. Atau gimana kita mau 5 hari lagi lebaran. Itu makan pakai apa saya, Pak? Ya, sama, Bu. Ani, salah satu pedagang yang ikut ditertibkan petugas Satpol Pamung Praja. Pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang ini hanya bisa pasrah saat tokonya dipaksa tutup. Ani tidak sendiri, petugas Satpol PP juga menutup puluhan toko dan ratusan lapak pedagang kaki lima lainnya. Mereka nekat berjualan karena kebutuhan ekonomi jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya nggak buka-buka. Apalagi saya udah tua nggak kuat. Nggak buka-buka, saya baru 3 hari buka baru. Nah, sekarang ini ada penertiban seperti ini untuk diminta untuk tutup. Nah, ini gimana tanggapan Ibu? Nggak tahu ntar besok nggak boleh buka atau gimana kita mau 5 hari lagi lebaran. Itu makan pakai apa saya, Pak? Ya, sama, Bu. Saya juga sama. Penertiban kali ini petugas Satpol Pamung Praja tidak menyita barang dagangan. Penertiban karena aktivitas pedagang bisa memicu kerumunan dan rentan penyebaran virus corona. Sementara itu di Jawa Timur, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bondowoso mendirikan posko rapid test yang tersebar di 4 pasar. Para warga yang berada di Pasar Induk Kecamatan Kota, Pasar Nangkaan, Pasar Maesan, dan Pasar Wonosari mengikuti tes secara acak. Sebanyak 318 rapid test diberikan secara gratis sebagai langkah awal mencegah penyebaran virus corona di Bondowoso. Semuanya, artinya baik itu pedagang, penjual, ataupun pembeli. Dan bisa juga masyarakat yang datang ke lokasi sini tidak sebagai pedagang, penjual, ataupun pembeli. Maka ya kita harapkan mau untuk kita lakukan secara acak ini. Bahkan banyak yang berkeinginan secara mandiri tanpa harus kita ajak. Rencananya, tim gugus tugas akan melakukan rapid test secara bertahap di titik-titik keramaian Kabupaten Bondowoso. Hasil rapid test akan dijadikan pedoman persebaran COVID-19 sekaligus pemetaan percepatan penanganan wabah virus corona. Dari Jawa Barat, di Pasar Antri Jalan Sriwijaya Raya, Kota Cimahi, para pembeli dan pedagang kompak melanggar aturan PSBB. Mereka berkerumun dan tidak memakai masker di tengah pandemi virus corona. 1 minggu lah, 1 minggu dari belakang. Senin. Kalau ramainya sih kayak jam subuh lah, jam 4-an lah. Kemacetan dan kepadatan pasar antri sudah terjadi dalam sepekan akibat terminal pasar antri ditutup. Selain itu, antusiasme warga untuk berbelanja meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendataan dan penerimaan bantuan sosial tunai di berbagai daerah dipadati ribuan warga. Bahkan warga berdesak-desakan tidak mengenakan masker dan menghiraukan social distancing. Kantor Dinas Sosial Kota Medan Jalan Pinang Baris ramai didatangi warga untuk mendaftar penerima bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19. Namun sayangnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak warga tidak menggunakan masker saat berdesak-desakan tanpa menghiraukan social distancing. Warga resah, ya kalau memang tidak diperdagangkan, tidak usah dibuat brosur. Jadi rakyat Sumatera Utara tidak merasa dibodoh-bodohi dengan brosur itu. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Nah, kami datang ke sini karena ada brosur dan di situ dikatakan jual beras bla 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 bla. Nah, kami datang untuk membeli, bukan meminta-minta. Kadis Sosial Kota Medan menyatakan ada sekitar 63.000 kepala keluarga yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ratusan warga Batu Kuning, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat mendatangi kantor kelurahan untuk mempertanyakan bantuan sosial yang seharusnya mereka dapat.
Warga mengeluhkan bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran. Mereka datang ke sini karena mereka pertama mesti tidak percaya, Pak, karena mereka tidak diberitahu. Tidak dapat mereka. Mereka juga tidak dapat. Bantuan apa itu tidak dapat? Bantuan ini, Pak, KPN, BLT, Kementerian Sosial. Yang lain dapat nggak? Yang lain, warga yang lain. APBD Mereka juga tidak masuk, tidak dapat. Pihak Kelurahan Batu Kuning sendiri sudah mengumpulkan seluruh rukun tetangga atau RT untuk mendata warganya yang tidak mampu. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, demi mendapatkan bantuan langsung tunai, BLT sebesar Rp200.000 di kantor desa Sumber Mulyo, 500 warga rela berdesak-desakan tanpa menghiraukan penyebaran COVID-19. Bahkan sejumlah warga ada yang membawa balita tanpa mengenakan masker. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas langsung membukakan jalan dan mendahulukan ibu yang membawa balita. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, miris sekali pemirsa kalau kita lihat tadi betapa masyarakat ini masih belum sepenuhnya mematuhi penerapan PSBB untuk berkumpul dan tidak menjaga jarak seperti tadi. Ini sangat berisiko untuk menularkan COVID-19. Kita lupa ada tenaga medis yang bertaruh nyawa demi menyelamatkan warga dan terus berguguran. Salah satunya adalah perawat Rumah Sakit Royal Surabaya yang meninggal dalam kondisi hamil. Video Ari Puspitasari, perawat Rumah Sakit Royal Surabaya yang tengah hamil 4 bulan saat dievakuasi tim medis berpakaian lengkap APD, viral di media sosial. Teman korban yang merekam video terus menangis saat melihat Ari dibawa ke ruang isolasi. Seorang perawat bahkan pingsan, tak kuasa melihatnya. Ari pun mengembuskan nafas terakhir di hari yang sama, pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Kepergian Ari dikonfirmasi Ketua Tim Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Sampai saat ini sebenarnya data tentang apakah yang saya confirm untuk siapa belum ada. Memang dicurigai bahwa itu terjadi karena COVID, tapi belum ada data yang memastikan bahwa ini apakah belum confirm COVID belum ada. Kepergian Ari menambah panjang tenaga medis yang gugur saat tengah menjalankan tugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyassan, iNews melaporkan. Telah berpulang kerabat Allah. Saat semua sahabat kita, saudara kita, almarhum Heri Susilo tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum Tim Kesehatan Rumah Sakit Dr. Sudarsono dan Satgas COVID-19 Kota Pasuruan menjemput balita berusia 2 tahun yang positif corona. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.